Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kali ini Kang Cecep akan bercerita atau berkisah karangan dari Simbah Yai Kiai Haji Maftuh Bastul Biri yang berjudul dengan bukunya Manaqib 50 Waliagung. Dan di sini saya akan berkisah mengenai seorang wali putri yang bernama Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke sahabat, ini adalah paling masyhurnya wali putri yang ahli ibadah melulu siang dan malam, atau seorang gembong mahabbah yang cinta kepada Allah sampai beliau tidak sempat bersuami selama hidup. Beliau Sayyidah mempunyai seorang ayah dan ibu yang soleh dan solihah, dan yang sangat melarat, dan dikaruniai saudara 3 putra putri, dan Sayyidah ini adalah anak yang keempat. Pada suatu ketika, sang ibu Sayyidah Robiah Al-Adawiyah ingin melahirkan putrinya, yaitu Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Pada saat itu tidak ada persediaan untuk perlengkapan bayi, dan tak ada minyak untuk menerangi rumahnya. Akhirnya sang ibunya matur kepada sang ayah, "Ya, tolong dong minjem," katanya, "ke tetangga-tetangga, siapa tahu mereka bisa membantu." Padahal sang ayah mempunyai semboyan kepada Allah, yaitu tidak akan meminta-minta kepada orang lain. Maka pada saat itu sang ayah hanya berpura-pura pergi dan pulang kembali. Setelah sampai di rumah, sang ayah bercerita kepada sang ibunya atau sang istri, bahwasanya saya sudah keliling ke sana ke sini, tetapi tidak ada tetangga yang mau meminjamkan baik itu minyak dan juga perlengkapan bayi. Oke, singkat cerita, si ayah dari Sayyidah Robiah Al-Adawiyah ini tertidur. Pada saat tertidur, beliau bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan beliau Kanjeng Nabi berpesan kepada sang ayah. Pesannya seperti ini. Janganlah kamu susah, anak perempuanmu kelak akan menjadi ratu kaum putri. Besok pagi kamu berangkat menuju orang yang bernama Isa Zaddan. Ia adalah seorang gubernur Basroh. Kemudian kamu sampaikan suratku kepadanya. Lalu sang ayah pergi ke istana Basroh dan menemui gubernur tersebut yang bernama Isa Zaddan. Setelah bertemu, kemudian sang ayah menceritakan bahwasanya beliau tadi bermimpi dan berpesan agar dapat menyampaikan kepada sang gubernur, yaitu Isa Zaddan. Kata sang gubernur, memang apa pesannya? Saya semalam bermimpi Kanjeng Nabi, kemudian saya pergi ke sini hanya untuk menyampaikan pesannya seperti ini. Kamu kan setiap malam membaca sholawat 100 kali untuk beliau Kanjeng Nabi. Kalau setiap malam Jumat 400 kali. Nah, Jumat kemarin kamu lupa tidak membacanya. Maka tersentaklah sang gubernur tadi. Dan lanjut ceritanya, maka sebagai tebusannya, pembawa surat ini berilah 400 dinar dari uangmu sendiri yang halal. Kemudian sang suami menjalankan begitu dan ternyata diberi uang sebagai tanda syukur sang gubernur karena beliau Kanjeng Nabi sudi mengingatkannya. Akhirnya sang ayah pulang ke rumah. Nah, itulah. Jadi sang gubernur ini setiap harinya bersolawat sebanyak 100 kali dan setiap malam Jumat itu 400 kali. Nah, delalanya sang gubernur ini lupa dan akhirnya sang ayah dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini bermimpi dan berpesan Kanjeng Nabi untuk disampaikan ke gubernur dan akhirnya sang ayah diberi uang sebanyak 400 dinar. Oke, Sayyidah Rabi'ah dari masa kecilnya itu sudah terdidik baik dan tekun beribadah serta tirakat, dan memang terlihat cerdas atau jenius dari semenjak kecil. Kedua orang tuanya itu sudah meninggal. Jadi Sayyidah ini ditinggal orang tuanya pada saat beliau ini masih kecil. Kemudian terpisah dengan sanak saudarinya. Hidup sendirian dengan selalu senang menekuni ibadah. Selanjutnya pada situasi yang serba tidak aman, beliau tertangkap perampok, kemudian dijual lalu dibeli oleh seorang pedagang yang tidak
punya peri kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dibebani oleh sebuah pekerjaan yang sangat berat, sehingga hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Meskipun begitu, siang bekerja berat, malamnya beliau selalu gunakan untuk tekun dalam bermunajat menghadap diri kepada Allah. Sampai akhirnya diketahui oleh bos atau majikannya. Dalam suatu malam bosnya terbangun, kemudian melihat beliau, Nyai Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, masih sedang bermunajat kepada Allah. Dan yang mengherankan si bosnya atau si majikannya ini, yaitu melihat suatu nur di atas Sayyidah Robiah. Jadi di kepalanya itu terlihat seperti cahaya yang menyala gitu, menyala terang. Itu bagaikan apa ya? Lampu yang menyorot gitu, menyorot tajam, menyinari di sekitar tempat itu. Nah, maka di paginya kejadian itu, lalu Sayyidah Robiah dimerdekakan oleh tuannya itu. Setelah beliau bebas, tidak terikat, lalu beliau segera memilih menjalankan thoriqillah, yaitu menuju Allah saja. Maka selanjutnya beliau hanya selalu menghadap atau beribadah dan mahabbah kepada Allah, tidak mau bekerja. Akhirnya beliau kemudian menjadi kondang yang selalu dibutuhkan dan didatangi oleh para ulama-ulama dan para juhadnya negeri Basroh, karena beliau terlihat sangat hebat dan tinggi derajat kewaliannya. Beliau selalu takut kepada Allah, dan pekerjaannya sehari-hari sering menangis dan juga susah. Air matanya selalu membasahi tempat sujud. Kain kafan mayatnya selalu tersedia dipasang di depannya. Kalau mendengar sebutan neraka, beliau kemudian jatuh pingsan sampai cukup lama. Beliau bilang gini, istighfar yahtaju ila istighfar. Artinya istighfar atau minta ampun dan bertaubat. Kita itu masih membutuhkan istighfar. Istighfar lagi, kata Nyai Robiah Al-Adawiyah. Pernah suatu ketika beliau mendengar keluhan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Aduh, susahku. Aduh, takutku. Beliau lalu menyanggah, aduh, kok amat sedikit kesusahanmu? Kalau memang betul-betul susah, masa hanya begitu cara hidupmu? Katanya. Kemudian beliau, jikalau dihadiahi apa saja dari orang lain, itu tidak mau atau dikembalikan, dan berkata, aku sama sekali tidak membutuhkan dunia, katanya.
Menurut riwayat yang masyhur, beliau atau Nyai Sayyidah Robiah ini tidak pernah bersuami, atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan bahwa beliau pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri. Beliau memberi jawaban begini, boleh mengawiniku asal bisa menjawab pertanyaanku yang 4 perkara. Kata Syekh Hasan Al-Basri, apa itu? Jika aku mati, matiku bisa menetapi iman apa tidak? Yang kedua, jika aku telah sampai kubur lalu ditanya malaikat mungkar dan nangkir, aku bisa menjawab apa tidak? Yang ketiga, di hari kiamat ketika para manusia menerima buku catatan amalnya, aku menerimanya dengan tangan kanan apa kiri? Yang keempat, ketika manusia sama dipanggil, satu golongan disuruh masuk surga dan satu golongan lagi disuruh masuk neraka, aku termasuk golongan yang mana? Syekh Hasan Basri setiap pertanyaan bisa menjawab. Namun untuk pertanyaan ini beliau berkata, ini suatu perkara yang goib. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Maka kemudian Sayyidah Robiah berkata, seseorang yang memprihatinkan 4 perkara ini kok masih sempet-sempetnya memikirkan jodoh. Jadi dibilangnya seperti itu. Memprihatinkan perkara ini kok masih sempet-sempetnya memikirkan jodoh. Jadi enggak jadi tuh si Syekh Hasan Basri. Oh ya, di antara keramat beliau, pernah beliau mempunyai tanaman yang pada saat itu diserang oleh belalang. Beliau berkata, aduh Gusti, lantaran ini engkau menanggung rizkiku, akan tetapi terserahlah, apakah Tuhan akan memberi makanan kepada musuh-musuh Tuhan atau kepada kekasih-kekasih Tuhan? Kemudian belalangnya pergi menghilang semua. Itu. Kemudian pernah ketika beliau sedang tidur di rumahnya, lalu dimasuki pencuri, mengambil pakaiannya, kemudian mencari jalan untuk keluar, tidak menemukan pintu karena tidak kelihatan. Demikian terus sampai terjadi berkali-kali. Kemudian terdengar suara, tinggalkanlah pakaiannya ya Robiah. Aku selalu menjaganya walaupun dia sedang tidur, berkata Imam Al-Buni untuk membuktikan firman-Nya. Oke, mungkin demikian ya cerita singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.